Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Setelah kalian belajar materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui cara-cara reproduksi pada hewan dan tumbuhan, baik itu secara seksual maupun secara aseksual. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti kalian dapat memahami cara-cara reproduksi baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Yang pertama akan kita bahas tentang reproduksi pada tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Pada tumbuhan biji tertutup ada dua cara reproduksi, yaitu reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan reproduksi secara seksual atau generatif. Reproduksi aseksual atau vegetatif adalah reproduksi tanpa melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan reproduksi seksual atau generatif itu melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi aseksual atau vegetatif pada tumbuhan itu terbagi atas dua macam, yaitu secara alami dan secara buatan. Yang secara alami itu ada 1 rizoma, 2 stolon, 3 umbi batang, 4 umbi lapis, dan 5 kuncup adventif. Sedangkan reproduksi aseksual secara buatan itu contohnya cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Untuk penjelasannya, yang pertama itu tentang reproduksi vegetatif alami, rizoma. Rizoma merupakan batang yang ada di dalam tanah. Tanaman yang menggunakan reproduksi menggunakan rizoma, contohnya ada jahe dan kunyit. Kemudian stolon. Untuk stolon itu batangnya menjalar di atas tanah, contohnya stroberi dan pegagan. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun. Contoh tanamannya adalah bawang. Kemudian umbi batang. Umbi batang merupakan tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Contoh tanamannya adalah kentang. Yang terakhir adalah kuncup adventif daun, di mana calon tunasnya terdiri atas calon batang beserta calon daunnya. Contoh tanamannya adalah cocor bebek. Itulah contoh-contoh reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan. Yang selanjutnya reproduksi vegetatif buatan. Contohnya ada cangkok. Cangkok dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu. Contoh tanamannya itu adalah tanaman yang memiliki batang berkayu, contohnya rambutan, mangga, durian. Kemudian merunduk. Merunduk membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah, itu caranya. Contoh tanamannya adalah alamanda. Kemudian menempel. Menempel caranya dengan menempelkan mata tunas pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang masih sejenis. Kemudian menyambung. Menyambung adalah memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifatnya. Yang terakhir, stek, yaitu memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contoh tanamannya misalnya bunga mawar. Itulah contoh-contoh cara reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan. Demikian cara-cara reproduksi pada tumbuhan yang secara
vegetatif. Untuk pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas tentang reproduksi generatif pada tanaman. Sekian dari Bu Lulu. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.